HRJ dan BEM secara tertulis keterangan dari perusahaan asli. Bagi mahasiswa pengirian kerja dan program PMMB atau magang BUMN mendapatkan fasilitas khusus yang nantinya dari kami BEM Polinema akan dibentuk dalam pengurusan SKKM-nya. Dan juga dapat untuk mahasiswa studi magister. Selanjutnya, dalam pengurusan SKKM juga terdapat kegiatan yang tidak diakui di SKKM. Yang pertama yaitu tes PTOEIC, TOEFL, IELTS atau sertifikat bahasa lainnya tidak diakui. Yang kedua tes urin, yang ketiga piagam atau sertifikat keahlian, yang keempat sertifikat mengikuti program PMMB atau PKL, yang kelima sertifikat peserta dialog dosen dan mahasiswa dan atau dialog pimpinan dan mahasiswa, yang keenam sertifikat peserta disnatalis, yang ketujuh sertifikat konser atau sejenisnya, dan yang kedelapan kegiatan yang mengandung nilai atau hasil dari kegiatan, dan yang terakhir kegiatan yang tidak relevan dan kategori penilaian SKKM. Baik, di sini akan kita bedah bersama-sama mengenai poin-poin apa saja yang bisa dikonversikan menjadi poin SKKM. Untuk kegiatan wajib sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya di sini seluruh mahasiswa Polinema wajib memiliki 3 sertifikat wajib. Di antara yang pertama, sertifikat prastudi sebesar 2 poin, sertifikat LDK sebesar 5 poin, dan sertifikat mentoring keagamaan sebesar 2 poin. Untuk kegiatan yang dapat dikonversikan menjadi poin SKKM, yang pertama ada kegiatan pilihan. Yang pertama ada kegiatan kepengurusan organisasi selain organisasi kemahasiswaan intra. Jadi di sini yang di luar kampus ya Mas Mbak. Ini dibedakan berdasarkan tingkat kegiatannya, ada dari tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat regional provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, tingkat desa kelurahan, tingkat RT RW, kepengurusan kelas. Jadi di sini ketika Mas Mbak selama dalam masa studinya pernah mengikuti panitiaan di luar organisasi intra, itu sertifikatnya ataupun SK yang menerangkan bahwa Mas Mbak terlibat dalam kepengurusan bisa dikonversikan menjadi poin SKKM. Untuk selanjutnya ada juga sertifikat pengurusan organisasi kampus intra. Di sini dari Mas Mbak, saat masa studi menjabat dalam kepengurusan lembaga tinggi, HMJ, maupun UKM, sertifikatnya bisa dikonversikan menjadi poin SKKM. Ada juga sertifikat kepanitiaan. Di sini juga sama seperti sebelumnya, dibedakan berdasarkan tingkat kegiatan. Selanjutnya ada juga sertifikat kejuaraan ataupun kompetisi perlombaan. Sama seperti sebelumnya, dibedakan berdasarkan tingkat dari kegiatan itu sendiri. Yang kelima ada sertifikat yang banyak dimiliki oleh mahasiswa. Seperti itu. Seperti sebelumnya di sini selama masa pandemi adanya kegiatan seminar secara offline pun dibatasi. Akhirnya di sini webinar, untuk sertifikat webinar bisa dikonversikan menjadi poin SKKM. Untuk selanjutnya ada sertifikat penghargaan akademik dan non-akademik. Dibedakan berdasarkan tingkat internasional, nasional, regional, dan juga lokal. Ada juga sertifikat hak paten ataupun hak cipta. Di sini juga sertifikatnya bisa dikonversikan menjadi poin SKKM. Ada sertifikat pertandingan persahabatan antar kampus, jurusan dengan pihak lain, industri atau institusi lain. Kegiatan penunjang akademik seperti studi ekskursi. Nah, itu sertifikatnya bisa dikonversikan menjadi poin SKKM. Untuk selanjutnya dari flowchart SKKM.
jauh berbeda dengan sebelumnya pada gelombang 1. Di sini dari proyek SKKM sendiri dimulai dari mahasiswa mengikuti sebuah kegiatan yang menghasilkan sertifikat yang diakui dalam SKKM seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Setelah mengikuti kegiatan, mahasiswa dapat men-scan sertifikat dengan ketentuan yang berlaku seperti yang pertama, dari sertifikat ini harus di-scan berwarna tanpa mengikut sertakan objek di belakangnya. Jadi yang di-scan murni dari sertifikatnya saja. Yang kedua, dari sertifikat yang telah di-upload, dari sertifikat yang sudah di-scan sesuai ketentuan, dari mahasiswa bisa mengupload melalui web SKKM. Di sini webnya skkm.polinema.ac.id. Setelah di-upload dari HMJ bisa memverifikasi berkas secara online. Di sini dari HMJ memastikan bahwasanya dari Mas Mbak sekalian sudah mengupload sertifikat sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketika memang dari sertifikat yang diupload tidak sesuai dengan ketentuan, akan dikembalikan dan Mas Mbak harus mengupload ulang dari sertifikat tersebut seperti itu. Ketika sudah sesuai dengan ketentuan, maka akan diverifikasi dan dari Mas Mbak bisa melanjutkan pada cetak form SKKM. Cetak form SKKM di sini bisa dilakukan pada web menuju web skkm.polinema.ac.id. Selanjutnya login menggunakan username dan password menggunakan NIM, dan pada menu poinku di pojok kanan atas ada menu cetak form SKKM seperti itu. Jadi di sana dari Mas Mbak bisa mencetak form SKKM. Selanjutnya setelah mencetak form SKKM, dari Mas Mbak bisa mengumpulkan form dan juga sertifikat asli ke HMJ secara offline. Setelah itu bisa diverifikasi oleh HMJ secara offline. Setelah diverifikasi secara offline, dari HMJ mengumpulkan form, sertifikat asli, dan juga kartu persediaan ke BEM Polinema secara offline. Di sini setelah berkas sudah diserahkan kepada BEM, baru dari kami pihak BEM bisa memvalidasi dari SKKM Mas Mbak. Mulai dari validasi online dan juga offline. Sama seperti pada verifikasi HMJ, di sini kami juga memastikan kembali bahwasanya sertifikat yang telah diupload dan diserahkan ini sudah sesuai dengan ketentuan, sudah sesuai dengan apa yang telah ada pada form. Ketika memang tidak sesuai, akan dikembalikan kepada mahasiswa dan dari mahasiswa harus mengupload ulang seperti itu. Jadi di sini kami himbau kepada Mas Mbak sekalian untuk meng-scan ataupun mengupload sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan seperti itu. Setelah dari validasi BEM Kemenkesma, akan dilanjutkan validasi oleh Presiden BEM. Setelah validasi dari Presiden BEM, baru bisa divalidasi oleh DPK. Nah, setelah validasi DPK ini akan keluar surat ini yang bisa dijadikan syarat dari Mas Mbak sekalian untuk mengajukan TA maupun skripsi seperti itu. Dan untuk alumni setelah sampai di validasi DBK bisa mengajukan validasi bebas tanggungan di hub akademik seperti itu. Ada juga ketentuan MAP yang harus ditepati oleh seluruh mahasiswa seperti itu. Untuk MAP warna kuning untuk mahasiswa D4, warna hijau untuk mahasiswa D3, warna merah untuk mahasiswa khusus diterima kerja lebih awal sebelum wisuda atau magang BUMN, dan warna biru untuk alumni. Untuk selanjutnya ada flowchart birokrasi pengajuan SK Prastudi. Jadi di sini dari Mas Mbak yang terkendala dari sertifikat prastudi bisa atau hilang ataupun terdapat kesalahan maupun rusak seperti itu, dari Mas Mbak bisa mengajukan SK sebagai pengganti sertifikat prastudi. Cara mengajukannya bagaimana? Cara mengajukannya bisa mengajukan melalui HMJ terkait. Jadi setelah mahasiswa mengajukan, dari HMJ bisa mengecek absensi prastudi dari Mas Mbak sekalian. Selanjutnya, HMJ menyetorkan surat pengantar prastudi ke BEM Kemenkesma, diproses oleh BEM Kemenkesma. BEM Kemenkesma menyetorkan data ke admin Pudir 3 dan akan diproses oleh admin Pudir 3. Setelah SK ini dibuat oleh admin Pudir 3, akan ditandatangani oleh Pudir 3. Setelah itu akan kami ambil SK-nya dari admin Pudir 3, baru bisa didistribusikan kepada mahasiswa. Seperti itu.
Untuk selanjutnya, flowchart birokrasi pengajuan SKLDK. Tidak jauh berbeda dengan pengajuan SK prastudi, namun di sini bedanya untuk pengajuan SKLDK dari Mas-Mbak sekalian bisa langsung mengajukan ke BEM Polinema seperti itu. Nah, di sini cara mengajukannya bagaimana? Cara mengajukannya dari Mas-Mbak sekalian bisa mengunjungi link ID _Kesma Romantika Aksi. Setelah mengunjungi link di sini dari Mas Mbak, bisa mengisikan form pada menu ajukan SKLDK. Dari pengajuan ini, kami akan mengecek absensi dari pada LDK Mas Mbak sekalian. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, akan diproses oleh BEM Kemenkesma, dan BEM Kemenkesma akan menyetorkan data ke admin Pudir 3, selanjutnya akan diproses admin Pudir 3, dan ditandatangani Pudir 3. Setelah diambil, baru dari SKLDK ini bisa didistribusikan pada mahasiswa, seperti itu. Lanjutkan juga dari timeline pengajuan SK. Di sini ada yang berbeda dengan gelombang 1 sebelumnya, dan kami menyediakan timeline untuk pengajuan SK. Tujuannya agar membantu dari Mas Mbak sekalian untuk menyiapkan dokumen maupun berkas, khususnya sertifikat wajib, sebelum timeline upload ditutup seperti itu. Jadi untuk pengajuannya bisa mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 27 Februari. Di sini dari Mas Mbak bisa mengajukan SK yang terkendala seperti itu. Untuk timeline selanjutnya pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 13 Maret dari SK sendiri akan diproses dan pengambilannya bisa diambil dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Maret. Untuk selanjutnya timeline SKKM gelombang kedua. Sini dari Mas Mbak bisa mengupload sertifikatnya pada tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret. Selanjutnya akan diverifikasi HMJ secara online dari tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 25 Maret. Pengumpulan sertifikat dan form ke HMJ dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 28 Maret. Verifikasi HMJ secara offline dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 3 April. Setelah berkas terkumpul di HMJ, kemudian dari HMJ mengumpulkan berkas SKKM ke BEM mulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 5 April. Baru setelah sertifikat maupun form ini dikumpulkan ke BEM, dari kami bisa memvalidasi mulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 20 April. Dilanjutkan oleh validasi DPK mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 April. Dan pengumuman lolos SKKM gelombang kedua akan didistribusikan dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 April. Kami menyediakan kontak person untuk Mas Mbak yang terkendala dalam penerapan SKKM seperti itu. Untuk dari jurusan akuntansi ada untuk CPBM ada Veronica dan untuk CPHMJ ada Anissa. Selanjutnya untuk web SKKM sendiri seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dari Mas Mbak bisa mengakses skkm.polinema.ac.id. Untuk login bisa menggunakan password dan username NIM. Seperti itu. Terus kami menghimbau juga kepada Mas Mbak untuk melengkapi data diri dan mengubah password. Data diri yang maksud seperti nomor telepon. Jadi ketika memang ada yang perlu dikonfirmasi secara langsung pada Mas Mbak, kami dapat menemukan informasi terkait CP dari Mas Mbak melalui akun SKKM seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, silakan untuk menyalakan mikrofon atau menuliskan di kolom chat dengan formatan izin bertanya _nama _kelas _prodi.
Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu dari Saudara Ubaidillah, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin bertanya, buat yang masalah SK apa timeline SK pengambilan apa? Bukan, yang SK Prasudi sama SK LDK itu emang sudah pasti di tanggal sekian itu sudah turun atau belum untuk SK-nya itu? Kalau molor itu kayak gimana nanti tindak? Saya persilahkan dari pihak BEM untuk menjawab. Baik, izin masuk. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Ubaidillah, bagaimana untuk SK ini apakah dari timeline yang sudah ditentukan akan didistribusikan kepada mahasiswa seperti itu ya, Mas. Jadi di sini mengingat pada gelombang sebelumnya kurang maksimalnya dalam pengajuan SK di sini, kami mengantisipasinya dengan menggunakan timeline seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Jadi di sini mengantisipasi adanya uh, slow respon ataupun bagaimana. Jadi gini, kita menyepakati bersama bahwasanya pengajuan sesuai dengan timeline yang ditetapkan. Jadi di sini kami juga bisa mengestimasi proses pembuatannya dari sebelumnya yang sudah diinformasikan juga untuk pembuatannya ini prosesnya 1 sampai dengan 2 minggu. Di mana memang ketika dari pengajuannya kita adakan secara serentak, kami juga bisa proses dari SK tersebut dalam waktu serentak yaitu di 1 sampai 2 minggu ini. Jadi pada timeline yang sudah ditentukan juga tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Maret dari SK sendiri bisa didistribusikan kepada mahasiswa seperti itu. Kepada Saudara Ubaidillah, apakah ada yang masih belum jelas atau mungkin ada yang ditanyakan? Iya, sudah jelas. Sebelumnya saya izin tanya kembali apakah diizinkan. Baik, diizinkan. Mengenai sertifikat LDK ya, itu kalau nggak salah teman saya itu ada yang untuk huruf kapitalnya itu ada yang semuanya huruf kapital, ada juga yang cuma per kata itu ada huruf kapitalnya per kata aja. Nah, itu nanti proses validasinya itu harus huruf kapital semua atau bagaimana? Terus kalau semisal yang huruf kapitalnya per kata, kalau misal tidak divalidasi itu kelanjutannya bagaimana itu? Saya persilahkan dari pihak BEM untuk menjawab. Baik, izin masuk. Sebenarnya mohon maaf saya off kamera dikarenakan tidak mendukungnya device. Izin menjawab. Jadi untuk SK sendiri ini tidak ditekankan pada huruf ataupun penggunaan kapital ataupun besar dan kecil seperti itu ya, Mas. Jadi di sini SK ini bertujuan bahwasanya menerangkan dari mahasiswa ini benar-benar mengikuti kegiatan wajib yang telah ada di Polinema seperti itu. Jadi semisal ada kesalahan dalam seperti nama seperti itu ya, tapi tetap menunjukkan bahwa ini memang punya masnya, seperti memang punya mahasiswanya. Jadi di situ bisa tetap divalidasi seperti itu, Mas. Kepada Saudara Ubaidillah, apakah ada yang masih belum jelas? Ya, terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Berarti kalau semisal ada juga yang misal prodinya yang salah ya, harusnya itu D3 AKT atau akuntansi jadi D4 akuntansi manajemen. Itu berarti nggak apa-apa ya kalau kayak gitu. Permisi, izin untuk menjawab, Mas. Jadi untuk dari SK-nya sendiri, dari pengurusan kami dari pihak BEM itu yang harus mengajukan SK yaitu salah nama, salah NIM, dan salah prodi, Mas. Jadi itu dapat mengurus SK. Izin menambahkan juga, jadi untuk kesalahan yang dimaksud di sini kesalahan yang tidak fatal. Kesalahan yang tidak fatal ini seperti apa? Mungkin
kesalahan seperti ini. Saya contohkan misal nama Anissa, N-nya 2 seperti itu. Tapi di SK ini kesalahannya cuma ataupun di sertifikat yang ada itu kesalahannya N-nya cuma 1. Nah, itu tapi untuk NIM dan juga prodinya benar. Dengan syarat seperti itu, SK ataupun sertifikat ini tetap bisa digunakan. Namun ketika memang di sini dari NIM yang notabene menjadi kode dari mahasiswa itu maupun dari prodi itu terdapat kesalahan. Nah, di sini kami menganjurkan ataupun mewajibkan dari mahasiswa ini mengurus ataupun mengajukan SK sebagai bukti pembenaran seperti itu, Mas, dari kesalahan yang ada. Kepada saudara Ubaidillah, apakah ada yang masih belum jelas? Ya sebelumnya terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sebenarnya di luar sertifikat LDK ataupun prasudi ya, misal kayak ada sertifikat, misal seminar wajib dari jurusan atau kita mengikuti kegiatan di luar kampus yang ada sertifikatnya. Nah itu kalau ada salah penulisan itu berarti nggak apa-apa atau kayak gimana? Terusnya tetap divalidasi atau dikembalikan lagi ke mahasiswa? Saya persilahkan dari pihak BEM untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin masuk, izin menjawab ya, Mas. Jadi untuk sertifikat pendukung dari kami tidak bisa membantu apapun ketika memang kan untuk sertifikat wajib saja yang bisa kita bantu untuk pengurusannya. Namun untuk sertifikat pendukung kami kembalikan kepada mahasiswa. Di mana memang di sini kan kita mau validasi bahwasannya sertifikat ini memang benar-benar milik dari mahasiswa tersebut, seperti itu. Kepada saudara Ubaidillah, apakah ada yang masih belum jelas atau mungkin ada yang ditanyakan kembali? Cukup. Baik, saya ingatkan kembali bagi para hadirin yang ingin bertanya, silahkan untuk menyalakan mikrofon atau menuliskan di kolom chat dengan formatan izin bertanya, _nama, _kelas, _prodi. Saya ingatkan kembali bagi para hadirin yang ingin bertanya, silakan untuk menyalakan mikrofon atau menuliskan di kolom chat dengan formatan izin bertanya,
_nama _kelas _prodi. Mungkin kalau nggak ada yang tanya bisa di-end aja. Kasihan paketannya teman-teman sama panitia. Saya rasa cukup sekian sesi tanya jawab pada kali ini. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Dan tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan dan mahasiswa tingkat akhir jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang yang telah mengikuti serangkaian acara sosialisasi SKKM tahun 2022-2023. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.